Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari siswa SMA Negeri 1 Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok sebagai tugas akhir mata pelajaran sosiologi. Kami terdiri dari 2 anggota kelompok, yaitu saya, Dea Ananta, dan rekan saya, Khairunisa, yang bekerja sama dalam memenuhi tugas kami yang berjudul materi pemberdayaan masyarakat melalui home industri tapai di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan guru pengampu Bapak Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Dea Ananta dan teman saya Khairunisa. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Khairunisa. Yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini memfokuskan masalah pemberdayaan industri rumahan yaitu tape singkong. Tape singkong adalah tape yang terbuat dari singkong yang difermentasikan. Makanan tradisional ini mengandung banyak vitamin yang baik untuk tubuh. Tape yang terbuat dari singkong dan difermentasikan ini memiliki rasa yang manis, unik, dan khas, serta memiliki tekstur yang lembut. Tidak heran jika makanan ini difavoritkan oleh orang Indonesia. Salah satu tempat pengolahan industri tape singkong yang ada di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Industri pengolahan ini dapat termasuk usaha yang menjanjikan dilihat dari banyaknya orderan tape singkong. Awalnya usaha tape singkong ini sangat populer hingga terjual sampai keluar kota. Namun ketika adanya COVID-19, pembelian dari luar kota itu dihentikan karena adanya lockdown. Tapi ini tidak mematahkan semangat Pak Saidi untuk terus memajukan usaha tape singkong ini. Yang selanjutnya kami akan membahas tentang siklus pemberdayaan. Yang pertama adalah keinginan untuk berubah. Yang kedua adalah melepaskan halangan-halangan. 3. Rasa memiliki bertambah. 4. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. 5. Pencapaian hasil dan target yang lebih besar. 6. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Dan yang 7, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Yang pertama yaitu keinginan untuk berubah. Berdasarkan pernyataan dari jawaban karyawan dapat disimpulkan bahwa karyawan perempuan berkeinginan untuk bekerja itu karena kebutuhan ekonomi dan membantu suami untuk biaya tambahan jajan anaknya. Tapi kalau karyawan yang laki-laki itu karena kebanyakan yang bekerja itu lanjut usia itu dia bekerja karena ingin mengisi waktu luang saja. Yang kedua yaitu melepaskan halangan-halangan. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada Putri mengatakan bahwa Putri ini sebagai karyawan juga berusaha walaupun pemilik usaha memberikan kebebasan bagi karyawannya. Pemilik usaha juga tidak sembarangan ketika memberikan kebebasan, asal dilakukan oleh karyawannya memiliki tingkat kesadaran dan tanggung jawab atas pekerjaannya, agar tidak bekerja semena-mena. Dapat disimpulkan bahwa semua halangan ini bisa mereka atasi. Yang ketiga yaitu rasa memiliki bertambah. Bu Ali sebagai karyawan merasakan perubahan dalam berpenghasilan. Beliau mengatakan setidaknya bisa untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membantu penghasilan suaminya. Beliau sadar bahwa usaha tape singkong ini kedepannya harus dikembangkan lagi dengan membantu mempromosikan kepada orang-orang. Bu Ali sangat terbantu semenjak bekerja di usaha tape singkong ini. Beliau banyak mendapatkan pengalaman yang bermanfaat semenjak bekerja di usaha tape tersebut. Yang keempat yaitu mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada Bapak Gimin selaku karyawan yang sudah lama bekerja di industri tape tersebut, beliau mengatakan bahwa tanggung jawab dan konsisten dalam bekerja itu sangat diperlukan. Maka dari itu selaku karyawan Bapak Gimin selalu menerapkan rasa tanggung jawab dan konsisten dalam bekerja. Kayak semisal kalau singkongnya itu udah datang, beliau itu sudah ada di tempat dan langsung mengupasnya. Jadi dapat simpulkan bahwa rasa tanggung jawab dan konsisten
dalam bekerja itu sangat diperlukan. Yang kelima yaitu pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Berdasarkan pernyataan dari karyawan, mereka sangat terbantu. Waktu dan tenaga yang digunakan pun tidak sia-sia, karena target yang diinginkan sudah tercapai, bahkan mendapatkan lebih besar lagi. Mereka harap dari banyaknya pesanan, gaji pun lumayan cukup besar. Dan mereka berharap usaha tape tersebut bisa lebih berkembang dan mencapai target yang lebih besar lagi. Yang keenam yaitu perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Bu Purwanti selaku karyawan merasakan perubahan setelah bekerja di usaha tape ini. Beliau merasa tidak jenuh lagi ketika pekerjaan rumah sudah selesai. Lokasi dari rumahnya pun ke tempat kerja itu sangat dekat. Dan Bu Purwanti sangat terbantu dan dia menjalankan pekerjaannya tanpa beban. Yang ketujuh, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Sama karyawan, tidak ada perbedaan. Hal itu sudah diberitahukan oleh pemilik usaha bahwa semua karyawan itu setara, karena semuanya juga awal mulanya belajar. Bu Ais sebagai karyawan muda merasa tertantang untuk berubah, untuk mengejar ketertinggalannya dengan mengubah kemampuannya jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang terdiri dari 5 strategi, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Yang pertama adalah tahap pemungkinan. Pemungkinan bertujuan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Sebagai agen pemberdaya, Pak Sedi memanfaatkan kesempatan untuk mengajak masyarakat sekitar untuk bekerja dengannya, dengan harapan agar bisa membantu ekonominya. Penguatan bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk memecahkan semua masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sebagai agen pemberdaya, Pak Sedi merasakan perubahan dalam usahanya. Ia berusaha mengembangkan usaha yang lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan terhadap usaha yang dijalankan dengan menjaga kualitas tape supaya langganan atau konsumen tidak kecewa. Seperti Bapak Sedi yang selalu menjaga kualitas rasa tape sehingga selalu mempunyai cita rasa sendiri yang khas yang membuat usaha tape dari Bapak Sedi ini sampai diminati hingga ke luar kota. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan hasil produksi dikala banyaknya persaingan bisnis dan melindungi usahanya. Pada tahap penyokongan ini, sebagai agen pemberdaya, Pak Sedi selalu menjaga konsumen agar tetap bertahan dan percaya dengan produksi yang dimilikinya. Pak Sedi sadar bahwa keberhasilannya tidaklah mungkin berhasil berkembang jika tidak dibantu oleh karyawannya. Oleh karena itu, Pak Sedi selalu memberikan pengarahan dan memberikan cara agar mereka paham dengan apa yang dipekerjakannya atau paham dengan peran dan tugasnya, terutama untuk karyawan yang muda yang masih banyak untuk diberikan pengarahan terhadap tugas dan peran tanggung jawabnya. Untuk memelihara industrinya agar selalu kondusif, Pak Sedi selalu menjaga agar pelanggannya selalu puas dan tidak kecewa. Beliau selalu memastikan dan mengecek barang yang akan dikirimkan kepada konsumen agar tidak terjadi kesalahan saat pengirimannya. Baginya, hal itu sangat penting dalam melakukan usaha. Dari hasil wawancara dengan Bapak Kimin, usaha tape ini sudah merubah kemampuan masyarakat sekitar karena pemilik usaha tape seringkali berbagi ilmu dan pengalamannya, seperti bagaimana cara mengelola keuangan dan mengembangkan usahanya untuk lebih baik ke depannya. Menurut masyarakat sekitar, meskipun hanya usaha rumahan, tetapi omsetnya sangat tinggi. Bahkan sehari bisa membuat tape mencapai 1-2 ton singkong, dan sudah sangat meluas pemasarannya hingga ke luar Lampung. Dilihat dari perkembangan usaha tape semua tersebut,
Banyak warga sekitar yang akhirnya termotivasi untuk membuat usaha sendiri. Dilihat dari hasil usaha tape singkong yang semakin berkembang, banyak juga dari warga sekitar yang mengikut sertakan menjadi karyawan di dalam usaha tape tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa usaha tape singkong tersebut mampu mengembangkan kemampuan dan perubahan di dalam masyarakat sekitar usaha tape singkong tersebut. Dengan adanya usaha produksi tape singkong ini bertujuan untuk tetap melestarikan produksi yang sudah menjadi turun-temurun di setiap zamannya. Usaha tape ini sangat baik bagi pemberdayaan masyarakat di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dalam menciptakan usaha kelancaran pemberdayaan masyarakat, diperlukan usaha dan strategi dengan mempertimbangkan potensi masyarakat, memberikan pendampingan secara berkelompok dan berkala, memberikan pelatihan khusus, mengangkat serta meningkatkan kearifan lokal, serta memberikan bantuan, sarana dan prasarana, dan tentunya dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berkelompok, seperti membuka lapangan kerja, memudahkan masyarakat mengakses kebutuhan dasar, meningkatkan solidaritas masyarakat, dan meningkatkan keterampilan produktivitas masyarakat. Berikut beberapa hasil dokumentasi penelitian pemberdayaan masyarakat usaha tape singkong di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.